formula Gauss dan aplikasinya. Nah, subjek PMK-nya, nah, sesuai dengan RPS ini. Nah, ini mampu menyelesaikan soal aturan sinus, aturan kosinus, formula Gauss, dan aplikasinya. Sesuai dengan RPS-nya. Kemudian indikator atau tujuannya, mahasiswa mampu memahami dan menyelesaikan soal aturan sinus, mahasiswa mampu memahami dan menyelesaikan aturan kosinus, mahasiswa mampu memahami dan menyelesaikan soal formula Gauss dan aplikasinya. Jadi yang pertama aturan sinus. Apa itu aturan sinus? Jadi aturan sinus adalah suatu aturan yang menjelaskan hubungan antara perbandingan panjang sisi yang berhadapan dengan sudut terhadap sinus sudut pada segitiga. Jadi aturan sinus ini dia itu suatu aturan yang menghubungkan antara sudut. Nah, ini misalkan sudut C ini, sudut C yang ada di sini, perbandingan sudut C ini dengan garis di depannya, garis depannya C ini ada sudut yang lain. Jadi sudut C dibagi dengan garis C itu sama dengan sudut A dibagi dengan garis A sama dengan sudut B dibagi dengan garis B. Nah, cara menurunkannya itu bagaimana? Cara menurunkannya pakai ini. Jadi asal usul rumusnya dari sini. Saya punya segitiga ACR, sin A kan depan per miring ya. Berarti CR dibagi dengan B. Kemudian CR-nya sendiri itu sama dengan B sin A. Kemudian saya lihat sekarang segitiga BCR. BCR ini sin B itu sama dengan depan per miring. Depan itu CR dibagi dengan A. CR dibagi dengan A. Maka CR-nya itu sama dengan A sin B. Kemudian kita, karena di sini ada sama-sama CR-nya, kita sama dengankan CR yang punyanya sin A sama dengan CR-nya yang punyanya sin B. CR yang punya sin A sama dengan B sin A. CR yang punya sin B berarti A sin B. Kemudian kita kalikan silang, jadinya A-nya jadi pembagi di sin A, B-nya jadi pembagi di sin B. Jadi sin A dibagi A sama dengan sin B dibagi. Nah, ini adalah untuk rumus lengkapnya itu ini. Jadi rumus aturan sinus itu adalah tadi suatu aturan yang membandingkan sinus sudut A dengan dibagi dengan garis A itu sama dengan sinus sudut B dibagi dengan garis B sama dengan sinus sudut C dibagi dengan garis C. Jadi perbandingan antara sudut dengan garis yang ada di depannya. Jadi singkatnya itu seperti itu. Jadi aturan sinus itu aturan sinus yang membandingkan, yang menghubungkan sudut dengan garis yang ada di depannya. Sebenarnya gitu, suatu aturan sinus yang menghubungkan sudut dengan garis yang ada di depannya. Jadi ini rumusnya. Asal-usulnya dari mana? Dari ini. Nah, kemudian ketika saya perluas masalahnya, jadi saya punya segitiga tadi ya, ini segitiga ini kan. Nah, ketika segitiganya ini saya taruh di dalam suatu lingkaran, nah, segitiganya saya taruh dalam suatu lingkaran, nah ini bisa saya kembangkan rumus ini. Jadi ketika segitiganya saya taruh dalam suatu lingkaran, pasti dalam suatu lingkaran itu dia kan punya jari-jari ya. Jadi jari-jarinya apa? OD, misalnya OD jari-jarinya. Kemudian kalau 2 kali jari-jari itu namanya apa? Kalau 2 kali jari-jari itu namanya diameter. Jadi diameter itu ini satu jari-jari, ini jari-jari berikutnya. Jadi panjang dari B ke D itu dia dinamakan diameter. Kalau jari-jari itu separuhnya dari diameter. Dia apa tuh jari-jari? Suatu garis yang menghubungkan antara sudut pusat, antara titik pusat lingkaran dengan salah satu titik di keliling lingkaran. Jadi jari-jari adalah suatu garis yang menghubungkan antara pusat lingkaran dengan salah satu titik di keliling lingkaran. Itu namanya jari-jari. Nah, kalau diameter itu suatu garis yang membagi lingkaran menjadi 2 buah sama besarnya. Jadi diameter itu ya kayak gini ya. Garisnya ini membagi 2 di. Nah, ketika saya punya ini segitiganya tadi adalah berada dalam lingkaran, nah rumus itu bisa diperluas. Jadi ternyata sin A ini
teoremanya. Jadi sin A dibagi A sama dengan sin B bagi B sama dengan sin C dibagi C itu sama dengan 1 dibagi dengan 2 kali R atau 1 dibagi dengan diameter lingkaran yang ada dalam yang 1 dibagi diameter lingkaran yang ini di luarnya segitiga ini. Lingkaran yang ada segitiga di dalamnya gitu maksudnya. Nah, kemudian kalau saya balik, kalau dibalik, ini kan dari sin A dibagi A ya. Kalau saya balik menjadi A dibagi sin A, maka 1/2R-nya dibalik juga berarti 2R plus 1. Jadi A dibagi sin A sama dengan B dibagi sin B sama dengan C bagi sin C sama dengan 2R. Nah, ini contohnya. Diketahui suatu segitiga PQR dengan sudut 4P sama dengan 45 derajat dan sudut Q sama dengan 60 derajat. Jika panjang sisi R sama dengan 12 cm, tentukan panjang sisi P. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, kita gambar dulu. Sekarang gambarnya gini kan. Kita punya segitiga. Oke. Bentar, ini gambar saya nggak bisa ya. Oh, ini sorry. Bentar. Nah, ini bisa. Nah, ini bisa kita gambar. Kita punya segitiga sembarang. Draw. Nah, ini. Nah, misalkan ini P, Q, ini R. Nah, maka apa garis yang ada di depannya sudutnya itu kita tuliskan sebagai, kalau depannya sudut P ini berarti kita tuliskan sebagai P kecil ya. Di P kecil, kemudian Q berarti Q kecil, R itu berarti R kecil. Di mana P-nya itu dia 45 derajat, Q-nya itu adalah 60 derajat, R-nya itu sama dengan 12. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang kita cari itu P kecilnya itu sama dengan berapa kan. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang ini, berarti sin P, sampai rumus yang bawah aja, berarti P itu sama dengan sin P dibandingkan sama dengan, karena diketahui sini R, kita bisa menggunakan R dibagi dengan sin R. Nah, ini ekuivalen dengan P-nya itu yang mau kita cari. Sin P-nya itu berarti sin 45 derajat. Kemudian R-nya itu ada 12 cm. Nah, sudut R-nya berapa? Nah, kita kan tidak tahu sudut R-nya ya. Maka sudut R-nya itu kita menggunakan konsep total segitiga. Jadi total sudut dalam segitiga itu berapa? Total sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, jadi ketika sini sudah digunakan 45 sama 60, berarti sisa sudut R-nya itu, sin R-nya itu berarti sin dari 180 derajat dikurang 45 derajat dikurang 60 derajat. Ini sama berapa? Ini sama dengan 75. Ini berarti P sama dengan sin 45 sama dengan 12 dibagi dengan sin 75 derajat. Nah, lanjutnya ada di bawahnya ini. Nah, ini. Sudut R, di mana merupakan sifat tol segitiga, R-nya sama dengan ini ya, 75. P dibagi sin P, R bagi sin R. Nah, ini cara ngitungnya. Sin 45 itu berapa? Sin 45 itu setengah akar 2. Sin 75 itu, nah, ketika kita punya sin 75, ini kan bisa kita uraikan menjadi
sin alfa plus beta ya. Ini kan bisa kita artikan jadi sudut istimewa. Sin alfa plus beta. Nah, sin alfa plus beta, alfanya berapa? Alfanya 30, betanya kita misalkan 45. Sin alfa plus beta rumusnya bagaimana? Kita lihat di sini, di kristal U kita. Sin. Nah, ini sin plus ya. Sin plus itu rumusnya, ya nih. Sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos kalikan cos beta plus cos alfa kalikan sin beta. Sin cos cosin. Tambahkan. Sin cos cosin. Nah, ini berarti ini itu sama dengan ini. Nah, kemudian ini sudah istimewa semua. P dibagi setengah akar 2, sin 30 berapa? Sin 30 itu setengah, cos 45 setengah akar 2, cos 30 setengah akar 3, sin 45 setengah akar 2. Kemudian setengah kali setengah sama dengan seperempat, setengah kali setengah seperempat. Berarti seperempat kali akar 2, seperempat akar 2, seperempat kali akar 3 kalikan akar 2. Nah, kalau akar dikalikan dengan akar, itu nanti hasilnya tetap akar, kecuali sama bilangannya ya. Akar dikalikan dengan akar, itu berarti akar dari yang dalamnya itu kita kalikan. Nah, berarti sini akar 3 kali akar 2, berarti akar 3 kali 2 itu sama dengan 6, berarti akar 6. Seperti itu. Berarti seperempat akar 6. Suratnya kita keluarkan sini. Seperempat akar 2 plus seperempat akar 6. Nah, kemudian kita kalikan silang. Nah, tapi tidak usah kita kalikan. Jadi yang setengah akar 2 ini kita kalikan dengan yang 12 cm. Berarti yang mau kita cari kan P kan. Berarti P sama dengan 12 cm kali setengah akar 2. Dibagi seperempat kalikan akar 2 plus akar 6. Setengah kali, maaf. 12 kali setengah sama dengan 6. Kali akar 2 berarti 6 akar 2. 6 akar 2 dibagi dengan seperempat akar 2 plus akar 6. Nah, ingat, ketika saya punya pecahan, dibagi dengan suatu pecahan, maka pecahan di bawahnya bisa kita kalikan dengan yang ini, tapi dia dibalik. Nah, jadi 6 akar 2 dikalikan seperempat kalau dibalik kan jadi 4/1 ya. Berarti 6 akar 2 kalikan 4/1. 6 kali 4 sama dengan 24. 24 kali akar 2 berarti 24 akar 2. Nah, yang banyak tetap akar 2 plus akar 6. Ini berarti jadi hasilnya adalah ini. Nah, ini kalau kita tidak punya kalkulator bisa tulis gini, sudah betul. Kalau mau dihitung kalkulator juga tidak apa-apa. Nah, saya tidak pakai kalkulator, jadi pakai ini aja. Nah, ini adalah, dari P-nya adalah 24 akar 2 plus akar 2 plus akar 6 cm. Nah, ini adalah contoh soal di aturan sinus. Nah, kemudian dari aturan sinus ini dapat dikembangkan lagi menjadi formula luas segitiga. Jadi dari aturan sinus yang ini tadi, yang ini tadi, itu bisa dikembangkan menjadi kita bisa gunakan untuk menghitung luas segitiga. Nah, caranya bagaimana? Ini caranya. Misalkan saya punya segitiga ABC, segitiga ABC ini ya. Nah, maka kita cari dulu sin A. Nah, sin A itu kalau sudutnya di sini berarti sin depan per miring ya. Berarti sin A itu sama dengan CD dibagi miringnya AC. Nah, CD dibagi AC. Nah, kemudian AC-nya itu berapa? AC-nya itu karena dia garis yang berhadapan dengan sudut B, maka ini saya bisa sebut juga sebagai garis B ya. Jadi CD itu dibagi dengan AC-nya B. Kemudian saya lihat CD-nya. Berarti CD sama dengan B sin A. Jadi B-nya dikalikan sini ya. Jadi CD sama dengan B kali sin A. B kali sin A. Nah, kemudian kita tahu bahwa luas segitiga ABC, luas segitiga itu sama dengan setengah alas kali tinggi. Nah, alasnya berapa? Alasnya kan dia AB ya. Alasnya AB. Berarti setengah kali AB, tingginya berapa? Tingginya adalah CD. Nah, jangan CD-nya tadi, kita hitung dengan menggunakan rumus sinus tadi ya. Nah, berarti setengah kali AB. AB-nya berarti dia garis C. Kemudian CD-nya sama dengan B sin A. B sin A. Maka rumus luas segitiga ketika diketahui sudut A-nya sama dengan setengah BC dikalikan dengan sin A. Ini salah satu pengembangan dari itu tadi aturan sinus. Nah, kemudian bagaimana kalau yang diketahui sin B? Nah, kalau yang diketahui sin B, nah ini bisa pakai rumus ini. Jadi bisa luas segitiga ABC itu bisa kita hitung dengan menggunakan setengah BC sin A, atau bisa juga kita hitung menggunakan
setengah kali A kali C sin B, atau bisa juga kita hitung dengan menggunakan setengah kali A kali B kalikan sin C. Jadi kalau sin C itu berarti AB, kalau sin B itu dia setengah kali AC, kalau A itu dia setengah kali BC. Seperti itu. Nah, itu adalah penjelasan tentang aturan sinus. Selanjutnya kita ke aturan kosinus. Nah, kalau aturan sinus tadi itu dia perbandingan antara sudut dengan garis yang ada di depannya. Kalau aturan sinus, dia itu menjelaskan tentang hubungan antara kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut pada segitiga. Dia kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut di segitiga. Nah, ini contohnya. Sama segitiga ABC, maka untuk menurunkan aturan kosinus, kita lihat dulu sin B. Nah, B, sin dia depan bermiring ya, berarti H dibagi dengan A. Sin B sama dengan H dibagi A. H-nya sendiri itu berarti A sin B. Lalu kita lihat juga sin cos B. Sekarang kita lihat cos B. Cos itu, cos B sama dengan samping DB per cos sami. Miring ya. Samping DB dibagi dengan CB atau A. Berarti DB dibagi A. Nah, DB dibagi A. DB-nya itu sama dengan A cos B. Nah, sekarang kita lihat yang rumus, kita lihat yang segitiga ADC sekarang. ADC kita lihat, sebentar ADC, siku-siku di D, ya, siku-siku di D. Oh ya, ADC ini dia siku-sikunya di D, nah kita bisa gunakan Pitagoras. Apa? AC kuadrat. Oh, dia di sini B kuadrat. Oh ya, AC kuadrat kan sama dengan B kuadrat ya. B kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambahkan dengan DC kuadrat atau CD kuadrat. AD kuadrat tambahkan CD kuadrat. Nah, AD-nya ini kan sama dengan, ini udah tahu ini, CD-nya dulu. CD-nya kan sama dengan H ya. Kemudian CD sendiri itu bisa kita lihat dari yang DB. DB apos B. Bentar. Oh, hanya dia adalah A sin B. Hanya itu A sin B nanti. Berarti CD-nya itu A sin B. Nah, CD-nya itu A sin B. AD-nya itu berarti C dikurangi dengan DB. Di mana DB-nya itu A cos B. Berarti C dikurang A cos B. Nah, ini C dikurang A cos B. Kemudian sama kita kuadratkan, kita hitung. Nah, ternyata kita dapat rumusnya. Ini dihitung-hitung terus. Sehingga B kuadrat itu sama dengan C kuadrat plus A kuadrat dikurang 2AC cos B. Jadi, menghitung garis B kuadrat ini, nah CA kuadrat ini sama dengan kita menghitung C kuadrat. Nah, jadi yang AB kuadrat ditambahkan dengan BC kuadrat atau A kuadrat ini dikurangi dengan 2AC cos B. 2 dikalikan A dikalikan C cos B. Jadi yang diketahui sebutnya bagian sini. Nah, jadi B kuadrat sama dengan C kuadrat plus A kuadrat dikurang 2AC cos B. Nah, bagaimana kalau yang diketahui itu sekarang cos A? Nah, kalau pakai cos A berarti ini rumusnya ganti jadi A kuadrat plus B kuadrat. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurang 2BC cos A. Yang B tadi sudah dibahas. Nah, bagaimana kalau yang diketahui cos C? Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat dikurang 2AB cos C. Nah, rumus ini bisa kita rubah juga. Jadi kita lakukan ini di bidang sini, ini di bidang sini. Maaf, yang ini di bidang sana dulu. Berarti A kuadrat dikurang B kuadrat. A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kuadrat sama dengan sama dengan ini 2AB cos C. Nah, pokoknya nanti kalau ini dijabarkan itu, kalau ini dijabarkan, nanti jadinya itu ini cos A sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurang A kuadrat dibagi dengan 2BC. Menjabarkan tinggal pindah aja ya. Ini kan negatif pindah ke sini. Ini positif A kuadrat pindah ke sini jadi negatif. Jadi B kuadrat plus C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, sini tadi kan 2BC cos A ya. Nah, biar 2BC-nya di sini hilang, di sini dibagi 2BC, yang sini dibagi 2BC. Akhirnya makanya yang di sini 2BC-nya jadi 1, yang di sini
tinggal dibagi 2 BC. Jadi cos A sama dengan ini. Jadi ini sama rumusnya ya. Cuma yang ini tadi aku aja sama dengan, kalau ini cos A sama dengan apa gitu. Pakai untuk manipulasi rumus saja. Nah, ini contohnya. Segitiga ABC diketahui panjang sisinya itu, panjang si A-nya itu sama dengan 5 cm, kemudian panjang si C-nya 6 cm, dan besar sudut B-nya 60 cm. Nah, di sini yang kita ketahui adalah sudut B. Sudut B. Berarti nanti ini cos B ya. Kalau di sini cos B, maka kita pakai rumus yang cos. Nah, cos B ini, berarti kita pakai rumus yang ini. Bukan mudah. Nah, ini diketahui A, 5, C, 6, B-nya 60 derajat. Nah, kita pakai cos B. B kuadrat, nah rumusnya ini kan tadi. B kuadrat sama dengan C kuadrat plus A kuadrat dikurang 2AC cos B. C-nya tadi 5, 5 dikuadratkan. C-nya 6, maaf. C-nya 6 dikuadratkan. A-nya itu 5, 5 dikuadratkan. Dikurang 2 kali A kali C. Berarti 2 kali 5 kali 6. Pas 60. 6 kuadrat itu 36, 5 kuadrat itu 25, dikurang 60. 2 kali 5 kali 6 itu 60. Cos 60 itu berapa? Setengah. Berarti 36 tambah 25 itu 61, 60 dikali setengah, 30. Berarti 61 min 30 sama dengan 31. Nah, ini masih B kuadrat ya, ingat, ini masih B kuadrat. Yang ditanyakan itu apa? Sisi B saja. Nah, karena di sini B kuadrat, maka untuk mencari B-nya, ini B kuadrat kita akar jadi B, maka 31 ini harus kita akar juga. Ya, akar 31. Akar 31 itu berapa? Ini Pak kalkulator, hasilnya 5,56 cm. Jadi, tensi B adalah 5,56 cm. Nah, seperti itu contoh aturan kosinus. Nah, ini misalkan saya ganti sudut C, nanti gunakan aja rumus yang C kuadrat ini. Kalau ini saya ganti sudut A, jadi gunakan aja yang ini. Nah, ini yang terakhir adalah formula Gauss dan aplikasinya. Jadi apa itu formula Gauss? Formula Gauss itu ada banyak ya dia. Ini Carl Friedrich Gauss ini memang apa? Ilmuwan yang banyak sekali penemuannya. Ada di bidang matematika ada, di bidang fisika juga ada. Nah, itu. Nah, di sini saya berbicara tentang formula Gauss di bidang dalam bidang trigonometri. Nah, ini formula Gauss di bidang trigonometri bisa juga disebut Gauss trigonometric formulas atau Mollweides formulas. Nah, ini adalah sepasang persamaan yang menghubungkan sisi-sisi dan sudut-sudut dalam sebuah segitiga. Nah, formula ini sangat berguna untuk memeriksa kebenaran penyelesaian segitiga atau cek akurasi selain menggunakan aturan sinus dan kosinus. Nah, contohnya ini. Misalkan saya punya segitiga ABC, nah, sudut A ini misalkan alfa, sudut B itu beta, sudut C itu gamma. Nah, di depannya sudut C itu garisnya itu C, depannya sudut B itu garisnya B, depannya sudut A itu garisnya A, garisnya A ya. Maka formula Gauss atau Mollweides formulas dapat dijelaskan sebagai berikut. Jadi ini ada formula. Yang rumus pertama itu A plus B dibagi C itu sama dengan cos alfa dikurang beta dibagi 2. Nah, alfa beta ini dari sini ya. Alfa dikurang beta dibagi 2. Dibagi dengan sin gamma per 2. Ini gamma ya. Gamma per 2. Atau formula kedua itu formula yang dikurangkan dia. A min B dibagi C sama dengan sin. Oh, sama rumusnya. Bentar. Takutnya salah. Mana ini? Nah, sama rumusnya. Bentar, saya lihat di ini dulu. Oke, ya salah ya. Oh, oh iya betul. Dia yang beda itu kalau yang ini, nah ini yang punyanya tadi ya. Jadi A plus BC cosin. Nah ini cos dibagi sin. Kalau ini, kalau dikurangi berarti sin dibagi cos. Tapi belakangnya tetap sama. Oke, berarti ini cos. Formula pertama itu cos bagi sin. Nah, ya. Formula kedua sin bagi cos. Nah, belakangnya itu sama dalamannya. Dalamnya itu sama. Jadi kalau formula pertama itu tambahkan dia cos bagi sin. Kalau dia formula kedua, dia dikurangkan sin bagi cos. Tapi dalamnya ini sama. Oke lah.
Nah, contohnya itu ini. Nah, ini seorang surveyor mengukur lahan berbentuk segitiga. Diketahui selisih dua sisi lahan adalah 15 meter. Nah, jadi selisih dua sisi lahan itu 15 meter. Jadi A dikurang B itu 15. Sisi ketiga, A min B ya. Nah, ini jadi clue ya sudah. A min B berarti kita pakai yang formula 1 atau formula 2. Jadi kita pakai formula 2 karena dia ada A min B-nya. Sisi ketiga, C sama 30. Nah, 30-nya di sini dia. Dan sudut C adalah 80. Sudut C. Nah, sudut C yang mana ya? Nah, C itu yang gamma berarti. Yang gamma ini dia adalah 30. Berarti yang gamma ini dia 30 yang gamma ini. Maaf 80. Gamma itu 80. Berapakah selisih sudut A dan B? Berarti sudut A, nah gamanya itu 80. Nah, sudut A itu alfa, sudut B itu beta, alfa dikurang beta itu berapa? Nah, berarti yang dicari itu ini, alfa dikurang beta ini. Gamanya tadi 80 derajat ya. Nah, itu. Nah, jadi karena dia A min B, nah kita gunakan formula kedua. Jadi A min B dibagi C sama dengan sin, alfa dikurang beta dibagi 2, dibagi dengan cos gamma dibagi 2. A min B-nya tadi selisihnya itu 15, berarti 15, C-nya 30, sin alfa dikurang beta. Nah, ini yang mau kita cari, A min B ini, dibagi 2, dibagi dengan cos gamma. Gamma itu sudut C 80, berarti gammanya itu 80 dibagi 2. Nah, 15 bagi 30 itu setengah, sin alfa dikurang beta dibagi 2, cos 40. Nah, cos 40 pakai kalkulator ini. Ini sudut, enggak, ini mau dirubah kayak apapun, dia tidak ada istimewanya ini. Nggak bisa jadi sudut istimewa saya. Nah, cos 40 pakai kalkulator itu hasilnya 0,766. Nah, ini gunanya kalkulator itu ketika susah itunya ya, Pak. Susah hitung biasa. Nah, kemudian kita kalikan silang. 0,76 kali 1, berarti 0,76 kali 1, 0,76 dibagi 2. Nah, ini. Jadi yang ini saya kalikan dengan 1, berarti atau setengah kali 0,76. Setengah dari ini adalah 0,383. Nah, ini sudah jadi 1 ya, sin dibagi 1, berarti kan ya tetap sin ini aja ya. Sin ini. Nah, ini setengah kali 0,766 itu 0,383. 83 oke. Sama dengan sin ini. Nah, kemudian saya ingin menguraikan, jadi menginverskan. Jadi sin alpha, saya kan yang mau saya cari itu ini yang alpha min betanya nih. Nah, jadi sin sudut berapakah? Nah, sudut berapakah ketika saya sinkan itu hasilnya 0,83? Ini namanya inverse ya. Nah, inverse, jadi sin diinverskan jadi arcsin. Arcsin. Jadi arcsin dari 0,383. Ini artinya arcsin ini sudut berapakah yang menghasilkan sinus 0,383. Nah, itu. Nah, ternyata sudut sinus yang menghasilkan 0,383 itu sama dengan 22,5. Jadi kalkulator juga ini ya. Nah, karena dia tadi sinnya ini sudah saya arkeskan sana, berarti ini tinggal dalamnya aja. Ini berarti ini sama dengan ini. Nah, kemudian kita kalikan silang. 2 kali 22,5 sama dengan 45 derajat. Nah, ini dikalikan ini berarti tinggal 1 ya. Jadi alfa dikurang beta bagi 1 tetap alfa kurang beta. Nah, ternyata alfa dikurang betanya itu sama dengan 45 derajat. Nah, ini selesai. Jadi, berapakah selisih sudut A dikurang B? Nah, berarti sudut alfa dikurang beta sama dengan selisihnya adalah 45 derajat. Nah, ini adalah jawaban yang soal contoh nomor 1 ini. Nah, jadi itu mungkin penjelasan saya. Jadi, kalau mau saya review ulang, jadi yang saya jelaskan tadi adalah aturan sinus, di mana sinus itu dia membandingkan antara sudut dengan garis yang ada depannya. Nah, sudut dengan garis depannya. Sudut dengan garis yang ada depannya itu sama dengan sudut garis depannya, sama dengan sudut dibagi dengan garis depannya, sinus dari ini. Kemudian saya jelaskan juga tadi pengembangan sin ini jadi formula segitiga. Nah, ini rumusnya jadi ini. Bisa setengah DC sin A, setengah C sin B, setengah AB sin C. Kemudian ada aturan kosinus.
yaitu aturan menjelaskan hubungan antara kuadrat sisinya. Nah, B kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 AC, nah, C kuadrat tambah A kuadrat dikurangi 2 AC cos B. Nah, itu. Nah, ini yang A juga sama, cara ngitungnya sama kayak gini. Kemudian yang terakhir adalah formula Gauss. Formula Gauss ini ya khusus yang ini bagian trigonometri, ya disebut juga Moll-Weides formula. Nah, kenapa dinamakan ini? Jadi bisa lihat di sini. Nah, itu. Nah, rumusnya apa? Dia ada dua formula di Moll-Weides formulanya. Ada formula pertama, A plus B dibagi C sama dengan cos bagi sin. Kalau formula kedua, A min B dibagi C sama dengan sin bagi cos. Nah, ini nanti bisa digunakan untuk melihat besaran sudut-sudut yang nilai ada di dalam ini. Nah, kemudian ini ada latihan. Nah, silahkan dicoba-coba aja, nggak usah jadikan tugas, silahkan dicoba-coba aja kalau mau. Kalau ingin paham, dicoba. Kalau nggak paham, nanti saya tanyakan saya di pertemuan selanjutnya. Mungkin dari sini untuk penjelasan saya di pertemuan ke-6 ini. Jadi pertemuan ke-7 nanti saya jelaskan prawasnya. Kemudian ke-8 kita UAS. Maaf, UTS. Ke-7 nanti pra-UTS. Ke-8 nanti baru kita UTS. UTS-nya Open A4, HVS A4 satu lembar aja. Silakan dirangkum. Dari materinya dari ini pertemuan pertama dari materi saya. Materi pertemuan 1 di Banajar ini. Nah, tentang apa? Sejarah singkat dan trigonometri. Nah, dari sini. Ini materi untuk UTS-nya nanti ini. Kemudian materi berikutnya adalah bab satunya di Kristayulita ini. Kemudian materi berikutnya adalah di bab 2-nya Kristayulita. Itu aja materi UTS-nya. Nanti silakan dirangkum di kertas A4 tadi itu dijadikan pegangan masing-masing. Nah, mungkin dari sini saya sudah selesai. Ada yang mau tanyakan, silakan. Tentang, Ini silakan apa yang mau tanyakan? izin Pak, Silakan. bertanya ini untuk UTS-nya nanti hari apa ya Pak? Atau 2 kali pertemuan UTS-nya lagi? 2 kali pertemuan lagi aja mungkin ya. Sudah ada harinya kah? Apa sudah tentukan harinya? Apakah UTS-nya harinya sudah tentukan? Kalau belum berarti ya itu apa? Minggu depannya lagi.